Ya, sebulan sebelum tahap pendaftaran peserta pemilihan kepala daerah 2024 dibuka, mayoritas warga Jakarta sudah menetapkan pilihan kepada Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama, dan Ridwan Kamil sebagai calon gubernur. Kuatnya dukungan kepada ketiga tokoh itu berdampak pada tidak adanya pengaruh signifikan secara elektoral dari siapapun tokoh yang akan dipasangkan. Nah, apakah survei yang dipotret indikator politik itu akan menggambarkan hasil akhir dari Pilkada Jakarta 2024? Sudah bersama dengan kami Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Profesor Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, selamat sore. Sore, Kevin. Ya, Mas Burhan, terima kasih atas waktunya bersama kami. Mas Burhan, dari hasil survei yang dirilis menunjukkan Ahok dan Ridwan Kamil ini menjadi penantang serius bagi Anies Baswedan yang konsisten memperoleh suara tertinggi. Mas Burhan, apakah hanya ketiga figur ini yang kemudian memiliki peluang paling besar untuk bisa maju dan kemudian bisa memenangkan Pilkada Jakarta? Ya, jadi kalau kita lihat berbagai simulasi yang kami ajukan dalam survei di Jakarta antara 18 hingga 26 Juni, itu terlihat dari puluhan nama besar yang kita taruh dalam simulasi semi terbuka. Ada Sri Mulyani, ada Tri Risma Harini, ada nama seperti Andika Perkasa, termasuk juga nama-nama baru yang belakangan muncul seperti Kaisang dan lain-lain, itu sama sekali tidak kompetitif untuk muncul sebagai kuda hitam di Jakarta. Jadi nama-nama tersebut itu elektabilitasnya di bawah 1,5%. Sementara warga Jakarta itu sepertinya sudah mengerucut ke tiga nama teratas. Itu terlihat dalam simulasi top of mind, itu ketiganya sudah mendapatkan dukungan cukup besar dan menyisakan hanya 16% warga Jakarta yang belum menentukan pilihan. Itu simulasi tanpa nama, Kevin. Artinya responden tidak mendapatkan brief apapun terkait dengan nama-nama yang kita sodorkan dalam simulasi semi terbuka. Jadi dalam simulasi top of mind hingga simulasi pengerucutan, itu pergerakan sangat minimalis. Hanya tiga nama saja yang muncul di layar Metro TV, yang konsisten mendapatkan suara sangat besar dari warga. Artinya, untuk mengharapkan munculnya kuda hitam di luar dari tiga nama ini sepertinya kecil. Nah, ini kesimpulan yang kita bisa dapatkan dalam survei terakhir indikator di Jakarta. Yang kedua, meskipun Ahok itu konsisten berada di peringkat kedua di bawah Anies, dan Ridwan Kamil berada di peringkat ketiga, dalam semua simulasi, itu terlihat slope kenaikan Ridwan Kamil ketika terjadi head to head melawan Anies dibanding slope kenaikan Ahok melawan Anies ketika head to head dengan asumsi RK tidak jadi maju, itu slope kenaikan RK itu jauh lebih tinggi. Dan ini menunjukkan bahwa pendukung Ahok itu jauh lebih banyak yang lari ke RK ketimbang misalnya ketika RK tidak maju, itu ternyata basis pendukungnya terbelah kedua. Ada yang ke Anies, ada yang ke Ahok. Artinya, RK meskipun nomor 3 di bawah Ahok, tetapi dalam simulasi pengerucutan, terlihat RK lebih kompetitif dibanding Ahok dalam melawan Anies. Dan ini lagi-lagi menunjukkan sekali lagi bahwa gitu ya, RK lebih inklusif dalam menarik basis pemilih calon-calon yang tidak masuk dalam simulasi. Dan terakhir, meskipun demikian, Kevin, tetap Anies konsisten berada di peringkat pertama. Meskipun lagi-lagi basis pendukungnya cenderung tetap, tetapi beliau signifikan di atas Ahok maupun di atas Ridwan Kamil. Ya, tapi dari hasil survei ini selisih antara Anies Baswedan ke Ahok dan kemudian ke Ridwan Kamil ini cukup jauh, Mas Burhan. Dalam kondisi seperti apa kedua penantang Anies ini bisa mengalahkan Anies, Mas Burhan? Sepertinya kalau terjadi tiga poros yang maju, Ahok misalnya maju mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan, kemudian RK maju mendapatkan dukungan dari Kim, meskipun sampai sekarang masih ada resistensi dari Golkar, kemudian ada Anies yang maju mendapatkan dukungan dari Nasdem dan beberapa partai yang lain. Kalau tiga-tiganya maju, itu kemungkinan besar tidak terjadi satu putaran. Ya. Karena kita lihat Anies meskipun unggul tidak mencapai 50%. Tetapi yang masuk putaran kedua, itu kemungkinan besar Ahok kalau melihat simulasi tiga nama.
Tetapi kalau terjadi demikian, most likely Ahok akan kalah di putaran kedua melawan Anies. Karena masih ada beban masa lalu berkaitan dengan isu abad pertengahan yang muncul 5 tahun lalu. Nah, itu asumsinya demikian kalau kita melihat hasil survei sekarang. Tetapi kalau misalnya pengen mengubah peta elektoral, sepertinya 3 poros tidak akan mampu mengalahkan Anies. Justru yang ada potensi Anies mendapatkan lawan yang kompetitif dan kompetisi yang berimbang itu kalau terjadi 2 poros. Dan 2 poros itu bukan Ahok lawan Anies, karena kemungkinan besar Ahok akan kalah dengan mudah melawan Anies, tetapi Ahok versus Ridwan Kamil. Karena basis pendukung Ahok yang tidak masuk ke gelanggang jika Ahok tidak mendapatkan tiket, itu lebih banyak yang lari ke Ridwan Kamil ketimbang ke Anies. Jadi kesimpulannya memang isu polarisasi 5-6 tahun yang lalu itu masih ada bekasnya di Jakarta. Dan Ridwan Kamil mendapatkan keuntungan dari situ. Karena basis pendukung Ahok cenderung lari ke Ridwan Kamil, sementara pemilih tengah itu masih ada yang melirik Ridwan Kamil. Tapi kalau Ahok maju, basis pendukungnya akan tetap lari ke Ahok, meskipun belum cukup buat Ahok untuk memenangkan pertarungan. Kalau misalnya Ahok maju melawan Anies Baswedan. Dan yang terakhir yang menentukan juga PKS. PKS kemana ini arahnya? Karena PKS jangan lupa, itu partai pemenang pemilu di Jakarta 2024 kemarin. Dan jangan lupa sekali lagi, survei kami juga menemukan suara PKS jika pemilu diadakan hari ini bukan hanya menempati peringkat pertama, tapi juga peningkatan suaranya tajam. 2024 tanggal 14 Februari kemarin PKS mendapatkan 16%. Di survei terakhir ini PKS mendapatkan 22%. Dan bukan hanya PKS pemenang pemilu di Jakarta, PKS juga mendapatkan dukungan kuat di kota-kota satelit sekitar Jakarta. PKS menang di Bogor, PKS menang di kota Bekasi, dan PKS menang di kota Depok. Dan kalau misalnya PKS yang tidak punya tokoh ini ternyata pindah haluan, ya tidak mendukung Anies, tetapi pindah misalnya mendukung calon yang diusung oleh Kim, itu alarm yang berbahaya buat Anies. Karena bagaimanapun PKS punya mesin partai yang terbukti handal dalam memenangkan pilkada, terutama di Jawa Barat dan DKI Jakarta. Jadi dua itu yang menentukan apakah terjadi 2 poros atau 3 poros. Yang kedua, PKS tetap setia bersama Anies, ataukah PKS pindah ke lain hati. Mas Burhan, apa konsekuensinya bagi Anies Baswedan kalau kemudian ia tidak memilih Sohibul Iman sebagai wakilnya? Nah, ini pertanyaan menarik ini, Kevin ya. Memang sulit-sulit mudah. Pertama, Sohibul Iman ini itu basis pendukungnya yang berasal dari PKS itu overlap dengan basis pendukung Anies Baswedan. Jadi Anies dan partai pendukung yang lain itu punya alasan sebenarnya untuk mengatakan jangan meminang calon wakil gubernur dari PKS. Karena tadi kan overlap, tanpa meminang Sohibul Iman sebagai wakil Anies pun basis pendukung PKS kita temukan hampir 80% itu sudah mendukung Anies. Jadi poin secara elektoralnya relatif minimal. Tetapi kalau misalnya Sohibul Iman tidak dipinang oleh Anies sebagai wakil gubernur, basis PKS bisa juga diarahkan untuk mendukung calon lawan Anies. Ini yang saya maksud sebagai sulit-sulit gampang ya. Karena tadi bagaimanapun basis PKS meskipun banyak yang sudah punya preferensi ke Anies, tetapi kalau DPP-nya, Majelis Syuro-nya memutuskan untuk pindah ke lain hati, itu juga bukan hal yang mudah buat Anies untuk mengatasinya. Karena dalam doktrin PKS ada yang disebut dengan istilah doktrin taat kepada qiyadah, taat kepada kepemimpinan yang ada di struktur partai, di hizbiyah gitu. Nah, kalau misalnya PKS ngambek, kemudian mendukung lawannya Anies, paling tidak ada separuh ya, dari basis PKS yang lari dari Anies. Dan itu bisa membahayakan Anies kalau itu terjadi. Jadi ini tidak mudah, tetapi lagi-lagi sesuatu yang saya kira akan ditunggu juga oleh Kim ya, Koalisi Indonesia Maju. Apakah mereka mampu ya,
mengajak PKS, terutama di wilayah kunci di mana PKS kuat, untuk bergabung bersama mereka. Dan jangan lupa, Kevin, kemarin ada statement dari Presiden PKS yang terkesan meminta untuk diajak koalisi, minimal di pilkada, kepada Gerindra. Jadi posisi PKS yang menentukan ini menjadi sangat krusial, bukan hanya buat Anies, tapi juga buat Kim dalam rangka tadi ya, dalam rangka mencari kesempatan. Kalau PKS mendukung Ridwan Kamil yang diusung oleh Kim misalnya, Ya. kalau istilah sepak bola, the game is on. Gitu. Oke, baik. Mas Burhan, kita akan tunggu nanti kemudian perkembangan elektabilitas dari Anies Baswedan. Terima kasih Mas Burhan sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat sore.